Halo, buat kalian yang ingin menginstal Photoshop 2020 atau baru ingin menginstal Photoshop 2020, apa sih yang terbaru di Photoshop 2020? Di sini saya akan berbagi sedikit tentang penyempurnaan jika fitur terbaru dari Photoshop 2020. Di sini saya akan membuka file. Untuk Photoshop sebelumnya, di bagian sini ya, di bagian selection tool dia hanya ada dua, quick selection tool sama magic. Nah, untuk Photoshop 2020 ini ada penambahan tool yaitu object selection tool. Kita coba aja ya. Nah, untuk object selection di sini kita bisa rubah penggunaannya, rectangle atau lasso ya. Kita coba rectangle aja ya. Nah, untuk penggunaannya di sini kita hanya cukup drag aja ya. Seperti ini. Nah, ini otomatis dia seleksi bagian yang kita pingin ya. Nah, untuk Photoshop sebelumnya kalau ada seperti ini, objek yang tertinggal untuk diseleksi, nah itu kita harus geser-geser begini ya. Nah, untuk Photoshop 2020 ini kita cukup tekan tombol shift lalu drag. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa juga kita kalau mau ganti untuk pemakaian ini lasso ya, kita cukup tekan shift lagi lalu kita tekan shift lalu kita seleksi bagian yang tertinggal tadi. Nah, ini sudah diseleksi ya bagian sepatunya. Nah, cukup mudah untuk pemakaian selection tool. Berikutnya kita coba yang lain. Nah, kalian juga bisa memakai cara ini ya teman-teman. Nah, ini kita klik select subject. Nah, nanti otomatis dia akan seleksi seleksi bagian orangnya ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau ada yang tertinggal lagi seperti ini, kita tinggal tekan shift lalu kita drag aja seperti yang awal-awal tadi ya. Nah, seperti ini. Lalu kita select and masking. Nah, teman-teman di sini bisa teman-teman setting sendiri. Untuk output, nah di sini untuk output teman-teman juga bisa pilih sesuai selera ya, mau ditaruh di layer baru atau di layer baru ditambah masking bisa. Kita coba yang ini ya, layer baru dengan layer masking.
Nah, seperti ini ya hasilnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa masking. Kalau di Photoshop sebelumnya hanya ada select and masking. Di sini di Photoshop 2020 tambahannya select subject. Oke, kita lanjut berikutnya. Masih pembahasan tentang seleksi objek. Sebelumnya kita sudah menggunakan selection tool untuk menyeleksi objek yang kita gunakan. Di panel properties kita juga bisa menyeleksi gambar untuk menghilangkan backgroundnya secara langsung. Sebelumnya kita Ctrl J dulu untuk memunculkan layer baru di sini. Nah, teman-teman langsung bisa buka panel propertiesnya. Kalau di sini belum muncul panel propertiesnya, teman-teman bisa klik window lalu cari properties. Nah, di panel properties sebelumnya ya, di Photoshop yang lama itu hanya muncul ukuran gambar tinggi sama lebar aja ya. Nah, di Photoshop 2020 ini di panel propertiesnya ada penambahan fitur yang salah satunya kalian bisa gunakan fitur flip ya. Nah, untuk flip ini kalian bisa gunakan untuk bolak-balikan gambar ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita mau remove background ya, mau menghilangkan background. Untuk mengambil objek kita langsung aja kita coba remove. Di sini kita dipermudahkan ya sama Photoshop. Kita bisa langsung menghilangkan backgroundnya. Nah, di sini kita matikan aja. Nah, inilah hasilnya yang tadi kita remove backgroundnya ya. Kalian bisa gunakan untuk tempel-tempel, untuk digital imaging. Biasanya banyak yang butuh seperti ini ya, kalian bisa tempel-tempel. Berikutnya kita buka layer baru aja ya. Kita oke. Nah, kita coba pakai teks. Nah, di sini kita untuk perbesar atau perkecil di Photoshop yang sebelumnya, kalau kita Ctrl T, nah di sini kita kan mau perbesar atau perkecil ya. Kalau di Photoshop sebelumnya itu kita harus pakai shift, kita harus tekan shift lalu kita drag agar bentuk teks atau bentuk gambar dia enggak
nggak berubah ya, tetap semula, tetap aslinya. Kalau bahasa Inggrisnya biar nggak menyon lah, seperti itu. Nah, di Photoshop 2020 kalau kita pengen perbesar atau perkecil teks atau gambar, kita langsung aja bisa drag seperti ini. Nah, perbesar, perkecil seperti itu tanpa merubah bentuk aslinya ya. Nah, sekarang kita tekan save seperti Photoshop sebelumnya ya. Kalau kita tekan save lalu kita drag, nah ini bentuknya berubah-ubah. Kalau di Photoshop 2020 malah sebaliknya, sekarang begitu. Nah, di sini juga kita coba gradien. Nah, di sini banyak gradien. Kita pilih ini aja ya, purple. Nah, di sini ada blue, purple. Kita klik, dia langsung berubah. Kita coba yang ini. Untuk tampilan panelnya di 2020 ini lebih rapi ya. Nah, di sini kan kita tadi klik banyak warna ya. Nah, biasanya kan kalau di di editing gitu kan suka salah, kita mau balik lagi yang sebelumnya. Nah, itu kan harus tekan Ctrl Z ya. Kalau mau balik yang sebelumnya lagi, itu harus tekan Ctrl Alt Z. Nah, itu baliknya yang sebelumnya lagi, kayak begitu. Itu yang di Photoshop lama ya. Nah, kalau di Photoshop 2020 ini kita cuma tekan Ctrl Z, dia akan balik sebelumnya seperti itu. Kalau di Photoshop 2020, kalau kita tekan Ctrl Alt Z, nah dia baliknya cuma sekali aja. Tapi kalau Photoshop yang lama itu sebaliknya, seperti itu. Nah, di sini kita juga coba style ya. Kita coba style. Nah, di sini banyak juga pilihannya. Kita coba ini. Nah, kita klik langsung berubah dia. Kurang lebih untuk bagian ini segitu aja. Kita lanjut ke yang lainnya. Di sini saya mempunyai satu gambar untuk dihilangkan gambar kacamatanya. Teman-teman bisa memakai cara ini untuk hanya mengambil bagian backgroundnya saja. Di sini kita seleksi dulu gambar kacamatanya. Kita klik edit, lalu content aware fill.
kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Teman-teman bisa gunakan backgroundnya untuk kepentingan editing lainnya. Teman-teman bisa otak-atik sendiri Photoshop 2020 nya. Banyak penyempurnaan juga fitur-fitur baru di Photoshop 2020. Segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.